Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan 79 pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Pembacaan mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan renungan pada saat ini saya akan memberikan tema akibat meninggalkan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan, "Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka." Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah satu kisah di mana kisah dari bangsa Yehuda. Nabi Yeremia mengajarkan, di sini dikatakan di sini Nabi Yeremia mengajarkan untuk melihat atau membayangkan jika bangsa Yehuda atau bangsa mereka binasa dan tandus menjadi seperti padang gurun. Sana dikatakan, apa sebabnya negeri ini binasa tandus seperti padang gurun, dan bahkan dikatakan sampai tidak ada orang yang melintasinya. Nabi Yeremia memberi pengajaran kepada orang-orang Yehuda untuk membayangkan bagaimana ketika keadaan Yehuda di saat kalau mereka mengalami kebinasaan tersebut, dan apa penyebabnya yang membuat bangsa Yehuda akan dibinasakan oleh Tuhan, akan dibinasakan oleh Allah, yaitu karena bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan, meninggalkan Taurat Tuhan, meninggalkan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan yang ada ditinggalkan oleh bangsa Yehuda, bahkan mereka malah lari kepada berhala-berhala. Mereka tidak lagi mengenal kepada Allah, tidak lagi mengenal akan Allah. Mereka lebih sibuk dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Begitu banyak dosa, begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu yang membuat bangsa Yehuda akan dibinasakan oleh Allah. Allah ingin membinasakan bangsa Yehuda. Dan dari kisah ini kita akan belajar ada yang akan kita pelajari bersama dari keadaan bangsa Yehuda ini, yang juga bisa berkaitan dengan kehidupan kita di saat-saat ini, yaitu Tuhan akan menyerahkan kepada bangsa lain. Di sana dikatakan di ayat yang ke-16, Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, "Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka." Tuhan akan menyerahkan bangsa Yehuda kepada bangsa lain sehingga bangsa Yehuda binasa. Allah telah membiarkan mereka dan bangsa-bangsa lain menyerang Yehuda sampai hancur. Ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, sudah tidak mengenal Tuhan lagi, sudah tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita melakukan seperti apa yang Yehuda lakukan, meninggalkan Taurat Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan setiap perintah Tuhan. Tuhan akan menyerahkan kita kepada dunia, di mana Tuhan tidak akan ada lagi bersama dengan kita. Tuhan tidak akan lagi memelihara kita. Tuhan tidak akan lagi melihat kehidupan kita atau memperhatikan kehidupan kita.
melainkan Tuhan akan menyerahkan kita kepada dunia yang membuat kita akan menerima kebinasaan. Dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan tidak akan lagi memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tidak ada pemeliharaan Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak lagi mengenal Allah, kalau kita tidak lagi melakukan firman Tuhan, kalau kita meninggalkan Taurat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar. Ini adalah satu peringatan di dalam kehidupan kita, menjadi peringatan juga bagi kehidupan kita, untuk kita tidak meninggalkan perintah Tuhan, sehingga tidak seperti bangsa Yehuda yang dikatakan menjadi hancur, menjadi tandus, bahkan tidak ada orang lagi yang melintasinya. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, di sana dikatakan, menangis dan merintilah karena gunung-gunung, dan merataplah karena pedang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Ayat yang ke-11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Kita melihat Allah mengatakan bahwa sebab semuanya sudah tandus, bangsa Yehuda, Yerusalem akan menjadi tandus karena perbuatan mereka yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Taurat Tuhan. Dan bahkan bukan hanya sekedar tidak dilintasi oleh orang. Dikatakan juga selanjutnya, tidak terdengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. Sudah tidak ada lagi yang diam di Yehuda, di Yerusalem. Semuanya sudah lari, lenyap, tidak ada lagi orang. Bahkan ternak, burung, semuanya tidak ada lagi. Karena bangsa Yehuda sudah menjadi tandus, sudah menjadi seperti padang gurun, karena telah dibinasakan oleh Allah. Dan oleh sebab itu, sebelum kita mengalami hal yang demikian di dalam kehidupan kita, ini adalah menjadi satu gambaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan kita dan akan membinasakan kita. Dan kehidupan kita tidak ada lagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi kosong, menjadi tandus. Tidak ada lagi firman Tuhan, tidak ada lagi Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena Allah sudah meninggalkan kita, karena Allah sudah membiarkan kita, karena Allah sudah menyerahkan kita kepada dunia, kepada dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini, dan yang dapat membuat kita menjadi binasa. Oleh sebab itu, mari sebelum kita mengalami hal yang demikian, kita bertobat dari tingkah laku yang mungkin sudah mulai lari daripada Tuhan, sudah lari daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bertobat dengan apa hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan, kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal demikian, tetapi bertobatlah kepada Tuhan, supaya kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, tetap terus dalam firman Tuhan, tetap terus ada dalam hadiratnya Tuhan, tetap terus melakukan firman Tuhan, tetap terus melakukan setiap kehendak Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi sama seperti bangsa Yehuda, dan di mana dan selanjutnya bangsa Yehuda hancur, bangsa Yehuda runtuh. Kalau kita bisa melihat sejarah bangsa Yehuda runtuh. Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel,
Dan Yehuda jatuh, dihancurkan oleh kerajaan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi pada saat itu. Dan itulah bagaimana kejadian yang terjadi pada Yehuda oleh karena mereka meninggalkan Taurat Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan perintah Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Mereka dibinasakan, mereka dihancurkan. Tidak ada lagi yang tinggal di Yehuda pada saat itu. Dan Yerusalem menjadi hancur. Bahkan bait suci yang dibuat oleh Salomo itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. Oleh sebab itu marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tetap terus ada dalam firman Tuhan, tetap terus melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan biarlah kita terus ada dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal terus akan kehendak Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan, supaya kita menerima apa yang baik yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan kepada kita. Melakukan kehendak Tuhan, tidak meninggalkan perintahnya. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Kalau kita membuka dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kalau kita terus melakukan firman Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan ada kepada kita ketika kita terus takut akan Tuhan, terus melakukan perintah Tuhan, mengenal akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kasih setia Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan keadilannya bagi kita, bahkan bagi anak cucu kita, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, bagi orang-orang yang berpegang pada perintahnya. Itu yang akan mereka terima kasih setia Tuhan. Kita akan menerima kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita terus melakukan perintah Tuhan, maka pada akhirnya ketika Tuhan kembali untuk menjemput kita semua, Tuhan melihat kita untuk layak untuk menerima bagian di dalam kerajaan surganya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat yang dialami, mujizat kesembuhan atau lain sebagainya, mujizat pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 27 42 0088. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, bahwa biarlah kehidupan kami terus mengenal akan Engkau, terus mengenal akan perintah-Mu, melakukan akan setiap firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak seperti bangsa Yehuda Tuhan, yang mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran, dan yang dibiarkan oleh Engkau, yang diserahkan oleh Engkau Tuhan. Tetapi biarlah kami terus ada dalam kehendak-Mu Tuhan, kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terus menjadi bagian-mu Tuhan, kami menjadi umat-umat Tuhan, menjadi gereja-gereja Tuhan yang terus setia melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kehidupan kami terus ada di dalam-Mu, kasih setia-Mu terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya negeri kami diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit,
dengan air embun, dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.